Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purify dari IFP 1P dengan NIM 2111027. Dan saya Angga Ali Mufarta dengan NIM 211016. Di sini kita akan membahas mengenai tentang mata kuliah algoritma pemrograman yang bermateri tentang coding atau pemrograman perulangan yang ada di Java. lanjut. Perulangan, apa sih perulangan dalam Java? Perulangan yang dimaksud dalam Java adalah kita memberi perintah pada komputer secara berulang-ulang seperti contohnya yang ada di gambar sebelah kanan. Nah, ada hello world 5 kali. Nah, kita akan membuat perintah pada komputer program seperti itu. Nah, Java memiliki beberapa jenis perulangan. Yang pertama ada counted dan uncounted loop. Counted ya artinya perulangan yang memiliki arti yang nilainya tertentu atau nilai terhitung atau sudah tertentu. Seperti salah satu contohnya perulangan for atau looping for. Yang kedua ada uncounted loop yang artinya perulangan itu tidak tertentu atau tidak terhitung. Ya salah satu contohnya perulangan while dan perulangan while. Nah, perulangan while sama while memiliki beberapa perbedaan. Salah satunya while dalam menjalankan looping dia dicek dulu kondisinya baru dijalankan pemrograman loopingnya. Sedangkan do while dia langsung melakukan pemrograman loopingnya lalu dicek kondisinya. Itu perbedaan dari looping while dan do while. Oke, selanjutnya bagaimana cara mempelajari looping for dengan menggunakan bahasa Java, pemrograman Java. Kita masuk ke baris kode perintahnya dengan for buka kurung in dengan nama variabel bebas, misal a sama dengan 0 tanda petik, dengan proses a lebih kecil dari 10 tanda petik, dengan increment a plus tanda kurung istimewa. Lalu kita buat sistem outputnya. Belajar looping for. Lalu bagaimana kita merankan? Nah, berhasil dengan ketentuan in a sama dengan 0, a lebih kecil dari 10 dengan increment a++. Artinya a++, a bernilai 1 jadi 0 ditambah 1, 1 ditambah 2 sampai diulang sampai a lebih kecil dari 10. Itu cara mempraktekkan belajar looping for. Oke, selanjutnya bagaimana cara mempelajari looping while dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Ingat, kalau looping while dia dicek dulu kondisinya baru di loopingkan atau diperulangankan. Oke, yang pertama kita kasih komentar belajar looping while. Oke, kita kasih boolean kasih variabel x sama dengan true tanda petik, baru kondisinya while buka kurung x tanda kurung istimewa. Bentar. Lalu kita outputkan dengan sistem out println looping while kasih tanda petik. Nah, bagaimana kita merankan?
Kita run. Nah, dalam dirunningkan terjadinya running perulangan terus menerus, terjadinya pengulangan terus menerus. Ini dikarenakan dinamakan infinite looping. Bagaimana kita membatasi looping tersebut? Seperti ini teman-teman. Seperti ini teman-teman. Kita tambahin in variabel y sama dengan 0, tambahin increment y plus plus dengan tambahin tambahin in variabel y tambahin if buka kurung y lebih besar dari 2 dengan x sama dengan false. Lalu bagaimana kalau kita running-kan? Oke, maaf, ada kesalahan. Di y sama dengan 0, kasih tanda petik, sorry. Oke, bagaimana kita merunning-kan? Nah, terjadinya looping while cuma sampai 3 kali pengulangan. Itu dikarenakan kondisinya yang di sini. If. Jadi, maksudnya 0 looping while yang dirunningkan itu sama dengan 0 dan looping while sama dengan 1 dan looping while sama dengan 2 karena keterbatasannya dengan syarat y lebih besar dari 2 kalau x nya itu bernilai false. Jika y nya lebih dari 2 berarti pengulangan akan terhenti sebelum 2. Kalau sesudah di atas 2, pengulangan terhenti sesudah di atas 2. Karena jika looping while 3 itu tidak teroutputkan. Karena kondisi x sama dengan false jika pengulangan di atas 2 dengan syarat y lebih besar 2. Bisa juga seperti ini teman-teman. Kita hapus dulu. Bisa juga y sama dengan 0, y lebih kecil 4 dengan increment y plus plus. Kita runningkan. Nah, kita runningkan cuma sampai 4 kali, tetapi terhitungnya looping while dimulai dari 0, looping while dimulai dari 1, looping while dimulai dari 2, dan looping while di ketiga. Kenapa tidak bisa melebihi itu? Karena di kondisinya ini mengartikan y kurang dari 4. Jika sampai di lewat batas, artinya itu pengulangan akan terhenti. Artinya looping while yang di atas 4 tidak teroutput karena kondisi yang di sini dengan increment y plus plus tadi. Oke, itu penjelasan dari tentang looping for dan looping while. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Abdul. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan dari while yang dibahas oleh teman saya yang bernama Angga tadi. Oke, yang pertama kita lakukan, kita buat dulu floating pointnya. Nah,
Di sini saya ada buat gambaran tentang duel. Jadi dari dasar, aksi, dan kondisi. Ya, kalau dia true, dia akan berputar-putar dulu. Nah, kalau dia false, maka dia akan langsung finish. Oke, mari kita coba. Misalnya kita dulu well-nya di sini. Well, di sini so kita misalnya tulis duel. Saat kita misalnya tulis ini akhiran. Nah, yang di atas sini kita tulis ini maaf, ini pertamanya. Nah, di while kita tambahkan misalnya kita true dulu, true. Nah, ini kan harus di uncomment. Nah, kita coba dulu apa yang akan terjadi. Nah, dia akan berputar-putar seperti ini, seperti gambaran kita tadi. Start, kondisi, aksi, dia akan berputar-putar jika true. Nah, coba kita ubah menjadi false. Kita uncomment. Lalu kita stop dulu ini, lalu kita run, maka dia akan melakukan sekali saja. Dari sini langsung memunculkan ini pertamanya, sudah ada duelnya, ada ini akhirannya. Nah, begitulah cara sistem di duel. Nah, misalnya kita cara sederhananya lagi, kita mau buat cek kondisi. Cek kondisi kita tambahkan dulu int ini kita kan a plus titik koma jangan lupa. Lalu kita misalnya kita tambahkan sini duel ke tambah A. Di bawahnya kita tulis if sini dulu bolehan kondisi true. Terus ini kita tulis if. Kalau if kan ya A sama dengan 2 kali 1, lalu ini terus enter kondisi di sini, kondisi sama dengan false titik koma. Salah tempat guys. Lalu di sini di while ini kita ubah kondisi. Oke, selanjutnya ini kurang n-nya, pantasan merah-merah. Oke, selanjutnya kita misalnya kita coba dulu. Ini 10 kita run, maka peluangnya akan 10 tambah 0 tambah ini kan dia akan menjadi 10. Gimana jika 1, maka yang terjadi akan seperti ini.
duelnya ke 1, jadi 0 tambah 1, makanya jadinya duel yang ke 1. Di sini false, di sini kondisi DC kondisinya jadi false, maka yang tercetak adalah duel ke 1. Ini pertamanya duel ke 1 dan ini akhirnya. Nah, begitulah singkat tentang duel. Selanjutnya kita akan membahas tentang looping bersarang. Ini kita akan melanjut tentang dari duel, kita akan membahas tentang looping bersarang. Apa sih looping bersarang itu? Jadi looping bersarang adalah looping yang ada di dalam looping. Jadi looping yang di dalam akan dieksekusi oleh looping yang ada di luar. Langsung buat saja programnya. Terus kita bisa buat ya 9. Plus. Lalu kita buat set. Nah, apa yang terjadi pada program ini? Kita lihat. Ya kan satu seperti ini. Nah, di sini kita akan membuat dia jadi kotak. Nah, bagaimana caranya? Kita tambahkan for looping dalam looping nt j 0 j 9 dan untuk nah kita tambah di sini ini kita hapus, sini kita di 2 terus n. Nah, kita coba run apa yang akan terjadi. Nah, ini akan jadi kotak seperti ini. Nah, kita akan membuat yang tadi seperti kita bilang. Jadi kita run dulu. Oh, kita nah, di sini kita memiliki 2 kotak. Nah, kita ada beri 2 kotak. Nah, kotak yang kedua kita akan buat segitiga. Nah, caranya. Nah, ini kan I-nya sama J-nya sama. Ujung sama ujungnya sama. Jadi kita tinggal if lalu J ini dulu terus J K baru kita break. Begitu, jadi kita tinggalkan apakah berjalan. Nah, jadi segitiga seperti ini. Bagaimana kita mau buat ini kan yang bagian atas ini dia. Nah, kita mau buat bagiannya itu berlawan begini. Jadi dia ya lihatlah terus seperti ini. Jadi yang ini kan itu ada 9. Nah, kita kurang 1 aja. Nanti sudah sama. Ini kurang 1. Jadi ini tanda kurungnya kita tambahkan 2. Jadi I ditambah J. Lalu sama dengan 8. Apa terjadi? Kita coba jalankan. Nah, dia akan jadi seperti itu. Oke, kita kasih.
Nah, itu kan tadi terhubung karena dia dari sini. Nah, bagaimana tanpa kita gabungkan dua ini, kita pakai satu aja, tapi dia membuat segitiga. Segitiga. Jadi ini tergabung gitu. Jadi, misalnya kotak ini kita potong di sini, kita potong di bawah juga. Jadi dia dalam kotak ini langsung buat jadi satu segitiga. Nah, caranya seperti ini. Lalu, nah ini kan kita tambah else if. Ini kita pindahkan aja langsung ke sini. Ini kita hapus, kita ganti ini sama dengan J. Lalu buka. Nah, mari kita jalankan. Apa yang akan terjadi di sini? Nah, dia akan menjadi segitiga seperti ini. Oke. Jadi caranya jika mau segitiga seperti itu langsung aja ya ininya dimasukkan di sini tapi tambah else if. Jadi begitulah cara penggunaan looping bersarang dari saya secara singkat. Mohon maaf jika ada kesalahan dari penjelasan Angga atau dari saya cara penyampaiannya. Kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.